untuk ikut tesnya itu tahun 2017, tapi gagal. Terus ikut lagi tahun 2018 dan puji Tuhan lulus. Urutan prosesnya gimana? Urutan prosesnya itu pertama kita tes kesehatan. Itu dari mulai yang tes pertama itu kesehatan pertama itu dari fisik. Pertama tuh fisik kayak tes untuk mata, gigi, terus tubuh, terus virgin, terus apa lagi ya, banyak deh untuk kesehatan. Kalau nggak salah saya itu langsung psikologi itu ada psikologi itu dibagi 5 kalau nggak salah, ada kecermatan, kecerdasan, ketelitian, ada pokoknya 2 lagi saya lupa. Persiapan yang kakak lakuin sebelum tes itu apa aja? Persiapannya belajar, yang jelas tuh belajar. Terus untuk yang fisiknya saya ikut prates dulu. Tahun 2017 itu ikut prates. Ya prosesnya kayak habis sekolah ini nih, kita dulu kan masih masuk kelas sekolah. Terus saya ikut pratesnya di belakang sini deket sekolah posisi yang SMK itu, ikut masuk ke situ, ikut ada jasmaninya, ada akademiknya, ada kesininya, ikut di situ. Kalau tes virgin itu sampai sekarang masih ada? Tes virgin itu pasti ada, karena poluan itu wajib untuk virgin. Karena nggak boleh kalau dia sudah nggak virgin ya, maksudnya sudah pernah melahirkan atau sudah memiliki anak itu sudah boleh, atau sudah menikah itu nggak boleh. Persyaratan itu kan pasti ada dari tingginya, dokumen-dokumennya itu apa aja Kak? Kalau untuk tinggi tahun saya itu kan setiap tahun berbeda ya. Kalau di tahun saya itu poluan paling rendah itu 160. Untuk persyaratannya itu ya tadi surat belum menikah, surat belum memiliki anak, terus legalisir KTP, legalisir KK, banyak dia untuk itu, SKCK, catatan kepolisian, terus legalisir dari sekolah juga untuk nilai raport, nilai yang semester 1, semester 2 sampai semester 5. Dan dulu kan zaman saya masih ada UN. Nah, itu UN juga ikut. Terus kalau udah selesai tes, itu kakak ada pendidikan lagi atau langsung ditugas? Untuk ya kan kita tes itu untuk masuk pendidikan ya. Pendidikan itu selama 7 bulan untuk Bintara. Sedangkan kalau untuk Akpol itu 4 tahun. Untuk Akpol itu 4 tahun. Kalau saya kan Bintara 7 bulan itu dididik. Yang namanya dari sikap ya, kayak kita nih yang awalnya dari sebagai orang awam yang nggak tahu tentang militer kan, nggak tahu yang tentang kepolisian, dididik cara duduk, cara berbicara, cara menanggapi orang. Terus banyak sih, maksudnya banyak, karena saya juga salah satunya orang yang nggak cuek lah, maksudnya nggak yang kayak bukan cewek-cewek sendiri lah. Alasan kakak untuk masuk Poluan tuh apa sih? Alasan untuk masuk Poluan yang jelas, pekerjaan yang jelas. Terus masa depannya juga jelas. Menurut saya pertama sih gaji ya, pertama pasti gaji, karena kehidupan itu butuh uang. Karena pengen ngebahagiain orang tua juga. Pertama sih gaji, kedua itu ngebahagiain orang tua, yang ketiga itu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Pernah sempat mikir buat nyerah nggak sih Kak pas di bagian prosesnya itu? Untuk nyerah sih nggak pernah, tapi merasa kayak gagal untuk membahagiakan orang tua, terutama pas pertama gagal itu. Rasa dari dulu nih ya, puji Tuhan saya nggak pernah bikin orang tua saya menangis. Maksudnya menangis karena saya buat kesalahan, ya nggak pernah. Maksudnya saat saya gagal terus orang tua bilang, Kak maaf, mama bapak nggak bisa bantu kakak untuk jadi Poluan, kalau kakak mau bekerja tempat lain nggak apa-apa. Mereka bilang begitu, tapi saya melihat mereka menangis tuh yang, Tuhan kenapa bukan bikin nangis bahagia, kenapa harus bikin nangis sedih begitu. Nah dari situ saya mengurung diri, jujur mengurung diri, karena malu karena membuat orang tua menangis kan. Terus dari situ juga mungkin orang tua saya secara tidak sadar saya juga bikin orang tua terluka juga kan, melihat saya menangis mengurung diri. Jadi orang tua kayak, ayo Kak keluar yuk, bapak ajak makan di sini, dan kita jalan-jalan ke sini ya. Tapi saya tuh yang menangis di kamar mengurung diri, ya itu mungkin buat orang tua yang bikin tambah sedih kan, baru sadar ceritanya.
tanggapan kakak buat oknum yang suka membuat isu-isu miring tentang kepolisian itu apa sih? Untuk isu-isu miring kan ada benar ada yang salah. Nah yang benar ini kan oknum kepolisian, oknum yang dibilang sedikit juga banyak, dibilang banyak gak banyak. Ya salah satunya kalau kayak yang hilang-hilang segala macam, terus polisi yang berselingkuh, karena yang menangani saya kan, polisi selingkuh, polisi korupsi, pokoknya banyak untuk masalah kasus-kasus kayak gitu. Karena polisi juga kan manusia ya, namanya tergoda, yang namanya imannya tergoda itu pasti ada, Manusiawi. itu ada. Kalau yang nggak benar ya sudah, maksudnya kalau seandainya kita nggak salah ya udah nggak usah digubris kayak gitu, pasti juga akan tenggelam. Kalau dulu pas di sekolah SMP Negeri 4 ini kakak masuk jurusan apa? Saya IPS. Oh, IPS. IIS dulu namanya IIS. Tahun 2000 saya lupa ya. Pokoknya lulus tahun 2017. Kenapa sih kakak memutuskan untuk masuk ke sekolah SMP Negeri 4? Pertama karena nggak dapat negeri, jelas. Saya juga. Tapi nggak boleh nyesel loh, di SMP Negeri 4 ini saya bersyukur banyak belajar karena dipertemukan dari banyak-banyaknya orang. Karena gimana ya, kita kalau kita menyesali terus ya kita nggak akan bisa belajar menurut saya. Lebih baik kita tuh menerima apa yang Tuhan kasih. Nah dari situ kita buka hati, buka pikiran. Oh iya, saya menerima mendapatkan teman yang ya nggak semuanya baik, nggak semua baik. Saya yakin namanya orang masuk sekolahan itu nggak semuanya baik, karena kita dipertemukan, dibenturkan dengan, apalagi di Jakarta ya. Nggak, kalau beda kalau kayak di Jawa Tengah, pasti orang-orang di Jawa Tengah tuh orang Jawa. Beda sama Jakarta, ditemukan sama orang Padang, orang Batak, orang Betawi, orang Papua. Itu kan banyak sifat yang masih pasti benturan. Nah dari situ kita belajar cara menangani orang Batak yang suaranya kenceng. Tadi saya Batak. Maaf ya. Enggak gitu, maksudnya ada juga orang Jawa yang halus, kita ngomongnya agak kenceng sedikit dia sakit hati. Gitu kita banyak belajar. Terus dari dianya pun kita banyak belajar, mungkin dari keluarganya. Dia tuh anak satu-satunya tunggal, dia berjuang untuk keluarganya atau gimana. Karena saya banyak sih teman-teman saya, maksudnya saya banyak belajar dari mereka yang gue nih merantau. Kalau di sini nanti ada yang nonton yang namanya Irma, nah, gue banyak belajar buat sama dia. Karena dia itu anak yang merantau, dia dari kelas 4 SD keluar dari keluarganya, dia ikut sama tantenya merantau sekolah, terus di sini ikut neneknya. Gimana caranya dia tuh bisa sekolah, dibiayain keluarganya tuh jangan bikin sampai neneknya tuh sakit hati. Nah gitu, gimana cara bagi-bagi waktu. Namanya dulu kelas 3 tuh ya zaman-zaman kita mau belajar, mau main tuh di Harus terpendam. Iya. Kalau guru favorit kakak siapa? Guru saya banyak di PGRI 4 karena rata-rata memang baik-baik. Pak Hari, almarhum Pak Hari, Bu Titi, kalau kalian mungkin nggak ketemu ya, kalau nggak ketemu. Bu Titi itu salah satu wali kelas saya kelas 3 yang paling baik. Sampai sekarang pun kalau saya masih ingat dia, saya sedih karena karena dia yang mendoakan saya untuk jadi polisi. Sampai dia sebelum meninggal pun dia bilang, nah, Valen nanti kalau Valen udah jadi polwan, jajanin ibu ya makan bakso, dia bilang gitu. Belum saya jadi polisi, ibu sudah dipanggil sama Tuhan. Ya mungkin nanti kapan-kapan Tuhan kasih waktu saya untuk menduduki kuburan itu. Dari 3 kelas yang pernah kakak tempati, kelas 10, 11, 12, yang paling berkesan kelas berapa? Semua berkesan. Dari awal pertama mungkin nggak tahu ya, kelas di sini ada dapat tukeran surat cinta nggak? Kita online. Dulu zaman saya itu ada tukeran surat cinta, tukeran bunga kelas 1. Kelas 2 saya dipertemukan sama teman-teman baru yang dari luar, banyak maksudnya yang tanda kutip lah. Tapi di situ saya banyak belajar, ternyata kerasnya Jakarta tuh benar-benar ada. Kelas 3 ya berjuang untuk masuk polisi. Capek pulang setiap hari itu jam 11 malam karena habis sekolah terus saya protes. Dari protes itu sekitar jam 7 malam, terus saya lanjut les untuk menuju ke Undan. Terus sekitar jam 11 baru saya pulang sampai rumah. Begitu terus sampai lulus. Gak mengkhianati ya hasilnya. Puji Tuhan. Mapel favoritnya apa? Apa? Mapel favorit, mata pelajaran. Mata pelajaran saya MTK. Terus apa lagi?
Fisika, kimia. Kalau fisika kimia mohon maaf. Bu Togi, Bu Fatana. Kakak kan dulu pernah aktif di organisasi Rokris ya, sebagai apa? Saya sebagai sekretaris pernah, bendahara pernah, sesi dokumentasi saya selalu 3 kali. Tahu Pak Ferry kan? Pak Ferry saya nggak kenal. Oh, berarti pas zamannya kakak itu belum Pak Ferry yang ngajar ya? Belum, masih Bu Sari. Oh. Pesan buat anak-anak yang mau masuk kepolisian apa sih Kak? Semangat. Terus jangan patah semangat, maksudnya kita gagal di satu titik, masih ada titik-titik lain atau pintu-pintu lain yang mesti kita ketuk dan kita buka dan kita coba. Ya pokoknya jangan pernah menyerah ya Kak. Karena Tuhan tuh gak akan ngasih kita yang jelek lah. Kalau saya pikir tuh maksudnya kita dijatuhkan sekarang untuk kita lebih bangkit, untuk lebih kuat. Oke, makasih Kak buat waktunya. Sudah sedikit pengalaman. Nih, semoga yang maafnya Kak cuma segini doang. Oke, terima kasih. Tungguin di episode selanjutnya di Podcast Pemuda Inspiratif.